Shalom. Mari bersyukur di hari yang baru ini, yang kita sama-sama percaya bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Di hari Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023, kita bersama kembali dalam renungan harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Setiap kita begitu senang ketika ada orang yang setia. Kita pun menantikan bahwa setiap saat dan waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang setia. Karena itu, kalau kita mau setia, kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini pun adalah pemberiannya. Kalau Tuhan beri, Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Karena itu mari nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Sebagai tanda kita mengakui hari ini pun ada karena kasih dan kesetiaan yang dari Tuhan. Hayati kasih-Nya tidak pernah terlambat di dalam kehidupan saudara-saudara. Hayati kasih-Nya yang besar melebihi segalanya. Kalau ada orang yang tidak mengasihi saudara, ingatlah Tuhan selalu mengasihimu. Kalau saudara merasa terluka, ada penolakan, saudara merasa kecewa karena dunia ini pilih-pilih kasih. Tuhan tidak demikian. Kasih-Nya besar. Bahkan di hari yang baru ini, kasih-Nya pun baru. Terus nikmati kasih Tuhan. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow turning mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Mu bagi kami. Engkau tahu isi hati kami. Saat ada berbagai macam godaan, pencobaan. Tetapi kami berserah kepadamu ya Tuhan Allah.
Bahkan kami percaya firman-Mu akan meneguhkan kami, agar kami tidak salah melangkah, agar kami tetap boleh ada di jalan yang benar. Karena itu ini kami segenap umat-Mu yang mengucap syukur. Dalam renungan harian Gereja Masih Injili di Minahasa, agar dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, hal-hal yang benar itu boleh menjadi bagian kami semua. Kami menantikan firman-Mu ya Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi begini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa sesuatu yang dilakukan dengan ketekunan, yang diusahakan dengan kegigihan, pasti mendapatkan hasil yang baik. Pasti mendapatkan hasil sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Tetapi lewat bacaan Alkitab ini kita belajar bahwa tidak semua hal ketika dilakukan dengan ketekunan, ketika dilakukan dengan usaha, dengan kegigihan, ternyata hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Hal itu terjadi pada diri seorang istri Potifar. Setiap hari, setiap waktu dia selalu mencari kesempatan untuk dapat merayu Yusuf untuk dapat tidur dengan dia. Dengan ketekunan yang dia miliki, dia menggunakan segala hal yang dia miliki untuk menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf tidak dapat ditaklukkan. Kita belajar hari ini bahwa yang diusahakan untuk kebaikan dengan melibatkan Tuhan, maka akan dijadikan berhasil. Tetapi kita juga harus ekstra berhati-hati dalam kehidupan ini agar supaya tidak masuk dalam jerat dosa. Jika kita bertahan di dalam Tuhan, bertahan dalam arti kita senantiasa hidup dalam ketekunan, dalam semangat, dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Dalam kebenaran yang diajarkannya kepada kita, kita senantiasa akan diangkat oleh Dia. Tawaran-tawaran dunia banyak. Tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan pun semakin merajalela. Tetapi ingat, ketika kita bertahan di dalam Tuhan, ketika kita setia di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita. Semoga memberkati kita semua ketika kita beraktivitas di hari ini. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai memberkati kami. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kami. Hal itu kami alami dan kami rasakan dalam hari-hari penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Ketika ada begitu banyak tawaran-tawaran, ada begitu banyak hal yang menggoda kami tetap terus berserah setia kepadamu Tuhan, dan biarlah kami dijauhkan dari segala hal yang jahat. Ketika ada orang-orang yang berniat jahat kepada kami, ketika ada orang-orang yang berencana tidak benar dan tidak baik untuk dilakukan kepada kami di hari ini, kami percaya tangan kasih Tuhan akan meluputkan kami. Arahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan, dan biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan ada dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Memberkati kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Memberkati setiap tugas pekerjaan yang kami lakukan. Memberkati setiap rencana dan harapan kami. Tuhan kiranya senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.